Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurnia Febriana, dari kelas Bahasa 1 PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022 akan membahas tentang UAS Filosofi Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasionalis yang ikut memperjuangkan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Kiprahnya dalam dunia pendidikan pun membuat Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara memulai perjuangan dengan bergabung ke dalam organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Peran Ki Hajar Dewantara di dalam organisasi pergerakan nasional itu adalah menyadarkan masyarakat pribumi akan pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara melanjutkan perjuangannya lewat bidang pendidikan. Berikut ini jejak Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan Indonesia. Yang pertama, mendirikan Taman Siswa. Jejak Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan Indonesia adalah dengan mendirikan sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Lewat Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara berusaha memadupadankan pendidikan bergaya Eropa dengan pendidikan gaya Jawa tradisional. Di sekolah ini juga Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran para siswa Bumi Putra akan hak-hak mereka dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Setelah mengalami perkembangan, Ki Hajar Dewantara mengadakan kongres pertama setelah mengalami perkembangan, Ki Hajar Dewantara mengadakan kongres pertama Taman Siswa di Yogyakarta pada 20 Oktober 1923. Adapun hasil dari kongres tersebut adalah terciptanya beberapa asas Taman Siswa sebagai berikut. Yang pertama, memerdekakan manusia untuk menentukan dan mengurus hidupnya sendiri. Yang kedua, menetapkan bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah. Yang ketiga, harus berdasar pada kebangsaan. Yang keempat, mementingkan penyebaran pengajaran bagi rakyat umum. Selanjutnya, tidak menerima sumbangan, harus berhemat dan mendidik anak murid dengan sistem among. Ki Hajar Dewantara juga menyetuskan semboyan Tutwuri Handayani. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, sang pendidik harus memberi teladan dan tindakan yang baik. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarsa atau ide. Tutwuri Handayani, seorang guru harus memberi dorongan dan arahan. Yang ketiga, beliau juga mencetuskan Pancadharma, yaitu isi Pancadharma ada 5, kodrat alam, meyakini secara kodrat akal pikiran manusia dapat dikembangkan dan berkembang. Kemerdekaan, para peserta didik diarahkan untuk merdeka secara batin, pikiran, dan tenaga. Kebudayaan, menyederhanakan peserta didik bahwa pendidikan didasari oleh proses yang dinamis dan tidak berhenti. Kebangsaan, memperjuangkan prinsip rasa kebangsaan. Kemanusiaan, menetapkan manusia dalam berhubungan persahabatan antar. Pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Dalam pelaksanaan proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Terdapat beberapa karakteristik dalam metode pembelajaran yang berpihak pada anak, yaitu yang pertama, manusia merdeka. Tujuan utama dari pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia baik sebagai individu maupun sosial. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh dan kembang anak. Yang ketiga, kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Berkat pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemerintah mencetuskan prinsip profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran abad 21 tentu saja dalam praktiknya banyak cara dan metode yang bisa dilakukan oleh rekan guru dalam aktivitas pembelajaran guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Rekan guru bisa menerapkan beberapa kegiatan berikut untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, awali dan akhiri pembelajaran dengan doa dan saling menyapa.
putar film dan cerita-cerita inspiratif dalam kegiatan pembelajaran, bagikan nasihat dan cerita motivasi yang membangkitkan semangat murid, menanamkan kebiasaan positif kepada siswa seperti gotong royong, buang sampah, dan sebagainya, buatlah penugasan yang memicu kreativitas dan budaya kemandirian seperti membatik, observasi di museum, studi kasus, dan mengenai fenomena sosial dan sebagainya. Sekian penjelasan saya terkait dengan pendidikan yang berasal dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.